Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ananda Karunia Gemilang. Saya berasal dari kelas 12 IPA 6 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran dimensi 3 dan statistika. Baiklah teman-teman, mari kita mulai saja pembelajarannya. Saya mulai dari pengertian dimensi 3. Pengertian dimensi 3 yaitu salah satu materi tentang suatu objek yang mempunyai ruang. Adapun dalam dimensi 3 ini, kita akan mempelajari konsep kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dalam sebuah bangun dimensi 3. Oke, yang pertama yaitu kedudukan titik pada garis. Yang pertama, titik X terletak pada garis AB. Yang kedua, titik X terletak pada perpanjangan garis AB. Dan yang ketiga, titik X tidak terletak pada garis AB. Oke, selanjutnya kedudukan titik pada bidang. Titik P tidak terletak pada bidang ABCD. Titik P terletak pada bidang ABCD. Titik P terletak pada bidang BDG. Yaitu P terletak pada bidang BDG karena terletak pada perluasan segitiga BDG. Selanjutnya kedudukan garis pada garis, yaitu ada garis sejajar. Yaitu dua garis sejajar adalah dua buah garis yang terletak sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan. Ada juga garis berimpit, yaitu dua garis yang mempunyai lebih dari satu buah titik persekutuan. Selanjutnya garis berpotongan, yaitu dua buah garis yang sebidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Ada juga garis bersilangan, yaitu dua garis yang tidak berada pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan meskipun kedua garis diperpanjang. Selanjutnya, ada kedudukan garis pada bidang, yaitu garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang jika seluruh titik yang ada pada garis terletak pada bidang. Contoh, garis AC terletak pada ABCD. Selanjutnya garis berpotongan pada bidang. Garis berpotongan dengan bidang jika terdapat satu titik persekutuan antara garis dengan bidang. Contoh, garis HB memotong garis ABCD di titik B. Yang seperti ada pada gambar. Selanjutnya, kedudukan garis pada bidang selanjutnya, garis tegak lurus dengan bidang. Suatu garis I tegak lurus pada bidang apabila minimal terdapat dua garis pada bidang yang tegak lurus dengan garis I. Akibatnya, seluruh garis pada bidang akan tegak lurus dengan garis I. Contoh, karena garis CG tegak lurus dengan CD dan garis CG tegak lurus dengan BC, maka garis CG tegak lurus dengan ABCD. Garis sejajar pada bidang. Garis sejajar bidang jika tidak terdapat satupun titik persekutuan antara garis dengan bidang. Contoh, garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Oke, selanjutnya kedudukan bidang pada bidang. Dua bidang, yaitu pertama ada dua bidang sejajar. Dua bidang sejajar jika tidak terdapat titik persekutuan antara kedua bidang. Contoh, bidang EFGH sejajar dengan ABCD. Ditulis AFGH ABCD. Yang selanjutnya ada dua bidang berimpit. Dua bidang berimpit jika pada kedua bidang tersebut memiliki lebih dari satu garis persekutuan. Contoh, bidang ABCD dan bidang BDC saling berimpit. Selanjutnya, dua bidang berpotongan. Dua bidang berpotongan jika terdapat satu garis persekutuan antara kedua bidang tersebut. Contoh, bidang ABCD dan bidang ADGF saling berpotongan di garis AD seperti ada pada gambar. Oke, selanjutnya ke contoh soal dimensi 3. Pertanyaannya, sebuah kubus ABCD EFGH digambarkan sebagai berikut. Jika kubus tersebut memiliki panjang sisi 4 cm, tentukan jarak antara titik G dan titik A. Pembahasan. Jarak antara titik G dan A merupakan panjang diagonal ruang kubus ABCD EFGH. Pertama, kamu harus menentukan panjang diagonal bidang AC. AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2 cm. Lalu, tentukan panjang diagonal ruangnya, titik G ke A, menggunakan persamaan berikut. AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah GC kuadrat sama dengan akar 4
Akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 32 ditambah 16. Akar 32 ditambah 16 sama dengan akar 48 dan hasilnya adalah 4 akar 3 cm. Jadi, jarak antara titik G ke titik A adalah 4 akar 3 cm. Oke, selanjutnya kita ke materi statistika. Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian statistika deskriptif, data berkelompok atau interval. Dalam materi ini, kita akan mempelajari beberapa bagian, seperti rataan, modus, kuartil, dan simpangan baku. Bagian tersebut sangat dibutuhkan dalam menganalisa data. Coba deh pelajari kembali istilah-istilah statistik data tunggal dalam matematika. Ukuran pemusatan data interval atau kelompok. Yang pertama, rata-rata. Rata-rata adalah hasil pembagian jumlah nilai dengan banyak data. Rata-rata dihitung. Suatu data dapat ditentukan dengan beberapa cara, yakni menggunakan nilai tengah dan menggunakan rata-rata sementara. Kedua, modus. Modus atau MO adalah nilai data yang paling sering muncul. Letak kelas modus dapat ditentukan berdasarkan kelas yang frekuensinya sama besar. 3. Nilai letak data. Nilai letak data adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, dan persentil. Kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kelompok data mempunyai 3 buah kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median Q2, dan kuartil atas atau Q3. Desil. Desil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Kelompok data memiliki 9 buah desil. Persentil. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama banyak. Kelompok data memiliki sebanyak 99 buah persentil. Ukuran penyebaran data interval atau kelompok. 1. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau umumnya disebut mean deviation adalah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Kegunaan dari simpangan rata-rata ialah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data menyimpang dari rata-ratanya. 2. Simpangan baku atau varian dan standar deviasi adalah ukuran-ukuran keragaman atau variasi data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi atau simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Fungsi dari penghitungan simpangan baku untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keragaman dari suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasilnya dijumlahkan. Mungkin sekian saja penjelasan materi dari saya. Apabila ada materi yang penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.